Welcome. Your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam pengajaran Alkitab Sema Adonai Sejarah Penebusan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024. Dan saat ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran dari buku Sejarah Penebusan seri yang ketiga yang berjudul Pelita Perjanjian yang Tak Terpadamkan, karya Pendeta Abraham Pak, Dokter Ministry. Tema hari ini adalah pelanggaran Daud dan pemberontakan Absalom yang akan disampaikan oleh Ibu Alida Nur. Baik, sebelum kita membuka Bible Study ini, kita akan buka dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Kwana. Waktu dipersilahkan. Baik, salam Bapak Ibu. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, puji syukur, terima kasih kami mengucap syukur atas kasih karunia dan anugerah Tuhan, di mana kami boleh Tuhan pertemukan kembali di pelajaran sejarah penebusan pada hari 1 Desember ini Bapa. Terima kasih bahwa Engkau juga yang telah menyatukan kami mengucap syukur dan kami juga memohon berkat Tuhan untuk pelajaran hari ini Bapa, biarlah kiranya Tuhan yang akan memberkati Ibu Alida juga yang akan memberikan kami pelajaran sejarah penebusan lanjut ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memenuhi beliau dengan hikmat dan kasih karunia-Mu Bapa, dan biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan diberitakan, diajarkan kepada kami Tuhan. Engkau juga yang akan menjamah kami satu persatu yang hadir di dalam pelajaran ini, dan memohon kuasa Roh Kudus-Mu membukakan hati, pikiran, dan akal budi kami, dan berikan kepada kami hikmat juga Tuhan untuk mengerti sejarah penebusan lanjutan pada kesempatan hari ini Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga dari semua apa yang kami dengarkan Tuhan, biarlah kiranya hikmat Tuhan memberikan kepada pengertian yang benar Bapa, dan kami juga bisa meremakannya Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mohon berkat Tuhan juga untuk seluruh peralatan yang kami butuhkan. Biarlah kiranya Tuhan berkati, Tuhan lancarkan hubungan internet kami Tuhan, dan jauhkan dari segala gangguan dan rintangan, dan juga untuk anak-anak-Mu yang berada di operator dan juga di belakang daripada layar ini juga Tuhan, Engkau akan memberkati satu persatu saudara-saudara kami yang bertugas melayani pada hari ini. Berkati juga Ibu Dewi Tuhan yang menjadi moderator, biarlah kiranya kasih karunia-Mu juga yang akan memberkatinya. Bapak kami mohon dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan, biarlah kiranya anugerah-Mu saja yang melingkupi kami, dan Roh Kudus-Mu yang akan membungkus semua Tuhan yang diperlukan untuk kami menjalani, menerima pelajaran yang Tuhan akan berikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan semuanya Bapa ke hadirat-Mu saja yang maha kuasa, dan segala puji syukur, hormat, dan puji kami naikkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Ibu Kwana yang sudah memimpin doa pembukaan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran Alkitab, kita akan terlebih dahulu melihat profil dari pembicara kita, Ibu Alida Nur, yang akan di-sharing oleh Ibu Aling. Salam semua, pada kesempatan kali ini, kita ingin memperkenalkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yakni Ibu Alida Nur, MDiv Dimin. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 23 Juni tahun 1970. Ibu Alida telah menikah dan dikaruniai 3 orang anak serta 1 orang cucu. Pendidikan.
Pada tahun 1992 Bachelor of Science BSc dari San Francisco State, USA. Pada tahun 1997 Master of Divinity MDiv dari The Presbyterian Assembly Theological Seminary, Orlando, Florida, USA. Pada tahun 2011 Diploma of Teaching Montessori Education dari Jakarta, Indonesia. Pada tahun 2014 Doctor of Ministry D.Min dari Breed Theological Seminary dan Graduate School, Orlando, Florida, USA. Pelayanan, melayani KTB ibu-ibu di Jerman sejak Februari tahun 2022 sebagai pengajar melalui Zoom meeting. Sebagai penatua di GPPSI Jakarta, sebagai kepala sekolah minggu di GPBSI Jakarta, beliau juga mentraining para guru-guru sekolah minggu dari berbagai denominasi gereja di beberapa kota di Indonesia. Ya, baik Bapak Ibu, itulah tadi profil dari pembicara kita. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran Alkitab, dan nanti yang akan membantu membacakan firman Tuhan adalah Ibu Kuana. Untuk Ibu Alida Nur, waktu dipersilahkan. Baik, saya share screen dulu. Ya, jadi hari ini adalah pertemuan terakhir ya kita ya di tahun 2024 dan kita akan ketemu lagi di awal tahun baru ya di tahun 2025. Jadi ini kita akan melihat mengenai pelanggaran Daud, pertobatan Daud dan juga mengenai pemberontakan Absalom. Ya. Bisa Ibu Kone baca ayat pembukanya? Baik, saya baca 2 Samuel pasalnya yang 11 ayatnya 1 sampai 5. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Iya, jadi ini kalau kita baca di dalam Alkitab, ya, selalu kalau Tuhan mau menyebut mengenai Daud, itu selalu dibilanginnya orang yang benar kecuali masalah istrinya Uria seperti itu. Ya, jadi kita lihat mengenai pelanggaran Daud ini. Ya, nah, kenapa sih Daud itu bisa melakukan dosa berzinah dengan Bathsheba? Pertama, ya, karena dia malas secara rohani. Ya, coba kita lihat bahwa negaranya itu lagi berperang. Ya, mungkin karena dia sudah udah mapan, raja sudah mapan, raja tidak perlu turun tangan lagi, cukup dengan jenderal-jenderalnya. Tapi meskipun dia tidak ikut berperang, setidak-tidaknya dia berdoa untuk tentara-tentaranya, ya. Dia berdoa dan juga dia harusnya hidup dengan saleh, ya. Tetapi kita lihat bahwa ternyata Daud ini bobo sampai petang, ya. Tidur sampai petang berarti tidurnya bangunnya sore. Ya, sore, dan kemudian dia berjalan-jalan di soto itu kayak teras ya, jadi istana kan tinggi gitu ya kan, jadi dia sepertinya santai-santai saja seperti itu ya. Jadi dari sini kita lihat kehidupan Daud seperti demikian ya. Nah, kemudian yang kedua, Daud kenapa dia bisa melakukan akhirnya dia melakukan dosa berzinah, karena dia tidak bisa mengalahkan keinginan mata. Nah, tentu bukan salah Daud ya, kalau kan namanya juga dia di atas loteng ya, kemudian dia melihat ada perempuan mandi telanjang ya kan,
itu tentu pasti awalnya tidak disengaja seperti itu, ya kan? Tetapi kalau seandainya dia buru-buru mengalihkan pandangannya dan udah gitu tidak melihat lagi, dia tidak berbuat dosa, ya. Tetapi masalahnya Daud itu terus menatap Batsheba dan dia menjadi tergoda. Nah, ini dia, ya. Jadi dosa itu dimulai apa? Dimulai dari mata. Dimulai dari mata. Keinginan mata dia, ya. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi semua karena awalnya dari mata. Ya, misalkan orang itu mau apa ya? Misalkan contohnya mata itu hal yang kalau kita lihat dari sekarang, oh misalkan kita lihat seorang perempuan dengan memakai tas branded, kita melihat tas itu gitu ya, kita lihat. Dan kemudian kita menjadi berkeinginan, ya, berkeinginan. Dan kemudian kita menjadi iri hati. Aduh, kok aku nggak bisa beli, misalkan seperti itu. Jadi itu gara-gara mata menjadi timbullah rasa iri, ya, rasa apa, iri hati seperti itu, dan ada keinginan dan juga timbul hawa nafsu, itu seperti itu, ya. Jadi dimulai dari mata, ya. Dah, jadi seperti itu, ya. Semua dimulai dari melihat, ya. Dan kalau melihat terus, ya, dan akhirnya apa? Tergoda hawa nafsu. Ya, sama seperti di Taman Eden, ya kan? Nah, kalau kita lihat di Taman Eden, apakah Adam dan Hawa itu tidak melihat buah yang terlarang? Pasti mungkin dia melihat setiap hari, ya kan? Melihat setiap hari, ya kan? Tetapi ya selama dia melihat maka tidak merasa apa-apa. Tapi kemudian ular membuat mereka fokus untuk melihat, sehingga dengan melihat buah yang terlarang, maka mereka menjadi timbul keinginan seperti itu, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, karena sekarang dari melihat menjadi ada keinginan. Nah, itu kalau seperti itu buah itu kalau sudah matang itu menjadi berdosa, ya. Dan karena berdosa melahirkan maut. Yakobus 1 ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, jadi dengan melihat, terus menatap lama-lama, jadi kepingin sama Batsheba. Jadi timbul hawa nafsu dia. Ya, seperti itu. Dan pada akhirnya dia bukan hanya bersinah dengan dengan melihat aja, tapi dia melakukannya secara jasmani. Ya. Nah, ketiga, Daud telah kehilangan pertimbangan yang benar. Ya, pertimbangan yang benar. Daud tentu dia tanya, ini perempuan ini siapa ya gitu. Dia tanya sama orang, itu siapa? Terus orang itu sudah bilang pegawainya, oh itu Batsheba binti Eliam, istri Uria. Ya. Nah, Eliam ini yang kita harus penting. Eliam itu anaknya siapa? Eliam ini adalah anaknya Ahitofel, penasihat Daud, ya. Jadi kalau raja itu pasti punya advisor, ya. Jadi ini adalah cucunya advisornya dia. Berarti orang yang dia kenal seperti itu. Dan kemudian siapa itu istri Uria? Uria lagi berperang, ya. Uria adalah hamba dia yang setia, ya. Dan kalau kita lihat di 2 Samuel 23 ayat 39 dikatakan bahwa Uria itu adalah salah satu dari pahlawan Daud, ya. Berarti Uria ini adalah hamba Daud yang setia sampai disebut sebagai pahlawan Daud. Dan Uria lagi berperang. Jadi harusnya ini anaknya siapa gitu. Oh, mungkin kalau memang mungkin dia anak seorang dara yang memang bukan punya suami orang, oh mungkin oke, dia dijadikan istriku seperti itu. Tetapi dia sudah jelas-jelas sampai disebut ini istrinya hamba dia yang setia. Dan juga kalau melihat background-nya juga dia adalah cucu dari penasihat dia, sehingga harusnya dia udahlah, nggak bisa sama perempuan ini seperti itu, ya kan? Tetapi pertimbangan dia itu sudah tidak ada. Dia sudah kehilangan
ya, karena dosa itu sudah sangat-sangat menggoda hatinya sehingga dia kehilangan pertimbangan dia yang benar. Ya, jadi meskipun sudah dengar lewat dari pegawainya bahwa dia adalah anaknya Eliam, istri Uria, berarti istri orang lain, tetapi akhirnya dia pun tetap memanggil Batsheba, ya, dan melakukan dosa perzinahan dengan perbuatannya. Nah, setelah itu Batsheba hamil. Ya. Batsheba hamil untuk menutupi dosanya, maka apa yang Daud lakukan? Ya, Daud memanggil Uria. Uria lagi, ya, Uria lagi perang. Jenderalnya adalah Yoab, ya kan? Uria suruh ke sini. Jadi mungkin Uria bingung ya. Orang lagi perang gitu ya, tiba-tiba aku dipanggil balik ke Yerusalem, ya. Nah, kemudian Uria ketika dipanggil, Daud bilang, "Udah sana Uria, kamu pulang ke rumah." Kenapa disuruh pulang? Supaya nanti kalau Uria tidur sama istrinya, jadi seakan-akan itu anaknya Uria. Jadi seperti itu siasat Daud. Jadi Daud itu memikirkan sedemikian rupa cara untuk apa? Untuk menutupi dosanya. Tetapi Uria ini adalah hamba yang setia. Dia berpikir, loh, teman-teman dia, atasan dia lagi perang, ya, lagi susah. Kok aku malah pulang ke rumah enak-enak. Jadi dia nggak berani. Jadi ketika disuruh pulang, dia tidak pulang. Dia tidur di pintu istana, di depan pintu istana sama teman-teman dia. Seperti itu. Jadi ketika melihat bahwa rencana dia itu gagal, maka kemudian Daud menulis surat. Dia menulis surat kepada jenderalnya. Bahwa apa? Ini Uria harus mati. Gimana cara matinya? Taruh aja di tempat barisan paling depan. Kan di mana-mana kalau kita mau berperang, barisan paling depan, barisan yang paling gampang mati. Seperti itu. Ya, gampang terbunuh. Seperti ya. Dan di situ malah dibilang, kalau dia sudah kepepet, maksudnya Uria itu di depan, kalau ternyata ada dikepung, jangan bantu, kamu orang mundur. Jadi sampai seperti itu. Ya kan? Nah, kemudian bayangkan dia bikin surat ya kepada untuk Jenderal Yoab dan lewat perantaran siapa? Lewat perantaraan Uria. Ya. Nah, kemudian ya Uria dengan polosnya memberikan surat itu kepada Yoab dan Yoab taat dan Uria pun mati di dalam pertempuran itu. Ya. Jadi setelah dia mati, ya kemudian Batsheba menjadi istrinya Daud. Nah, perbuatan Daud ini yang penuh dengan rancangan-rancangan itu pun di mata Tuhan dikatakan sangat jahat. Tolong dibaca Bu ayatnya. Ya, 2 Samuel pasalnya yang 11 ayat 26 sampai 27. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, sampai anaknya lahir berarti cukup lama ya. Cukup lama kan, anak aja lahir mesti 9 bulan, ya kan, seperti itu. Nah, jadi kita lihat selama 9 bulan sampai anaknya lahir, ya, Daud tidak kunjung bertobat. Ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu lagi tunggu-tunggu kapan ya si Daud ini bertobat. Tapi karena Daud itu hati nuraninya seperti tertutup ya, tidak berkunjung bertobat ya, maka kemudian Allah mengirimkan Nabi Nathan untuk menegurnya. Nah, Nabi Nathan ini kalian bisa baca saja di ayatnya. Dia menegur Daud itu tidak secara langsung ya. Dia kasih suatu perumpamaan ya tentang seorang kaya raya yang mana kedatangan tamu, tapi untuk memberikan hidangan dia nggak mau pakai anak domba dia, jadi dia ambil anak domba dari tetangganya yang orang miskin, seperti itu, ya kan? Nah, tolong dibaca Bu ayatnya. 2 Samuel pasalnya yang ke-12 ayat yang 9 sampai 10. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria
orang Het itu untuk menjadi istrimu. Iya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, awalnya Daud tidak sadar ya, perumpamaan itu ceritanya mengenai diri dia ya. Terus ketika diceritakan perumpamaan itu tentu Daud marah. Ya itu kurang ajar sekali ya. Orang kaya itu sudah punya banyak anak domba, dia ambil anak dombanya yang orang miskin yang cuma punya satu anak domba. Nah, baru kemudian Nabi Nathan, ya itu kan katanya Nabi Nathan. Itu orang kaya itu seperti kamu gitu, ditegur. Jadi kaget sekali ya Daud seperti itu ya. Dan dikatakan engkau telah menghina Tuhan ya. Jadi kita lihat ya, Daud ini tidak ada dosa menyembah berhala, tidak ada dosa menyembah berhala ya, tetapi dosa dia satu kali, dosanya dia ini satu tapi penuh dengan rancangan ya kan, penuh dengan rancangan ya, seperti itu. Jadi mengambil istri orang, membunuhnya dengan rencana yang sangat matang, kita bilang seperti itu, bukan membunuh dengan tanpa sengaja, ini benar-benar dengan rencana yang sangat matang seperti itu ya. Nah, namanya Nathan sendiri itu adalah hati nurani atau orang yang memberi. Jadi sesuai dengan arti nama Nathan ya. Jadi Nabi Nathan ini menyampaikan pesan Tuhan itu apa adanya ya, dengan tanpa rasa bersalah dalam hati nuraninya, menegur hati nurani Daud yang sedang tertidur seperti itu ya. Nah, apa yang Tuhan sudah jatuhkan kemudian kepada Daud ya? Pertama, pedang tidak akan menyingkir dari keturunannya sampai selamanya. Kedua, malapetaka akan datang dari kaum keluarganya sendiri. Ketiga, istri-istrinya akan tidur dengan orang lain di depan umum. Keempat, anak yang dilahirkan baginya pastilah akan mati. Jadi kita lihat ini adalah hukuman yang dijatuhkan Tuhan kepada Daud. Itu ada di ayat 10-14 kalau kita baca berikutnya. Nah, kita lihat ketika ditegur oleh Nabi Nathan, yang artinya hati nurani, maka hati nurani Daud yang tadinya sudah mati rasa menjadi sadar kembali, menjadi hidup kembali. Dan kemudian Daud pun pada akhirnya jadi sadar akan dosanya, seperti itu. Dan kemudian dia pun melakukan pertobatan yang sangat luar biasa, sampai-sampai dicatatnya sedemikian rupa doa pertobatan dia. Nah, karena dia itu bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan mengampuni Daud. Ya. Nah, meskipun Tuhan mengampuni Daud, apakah hukumannya berjalan? Ya, hukuman tetap berjalan seperti itu. Jadi bukan berarti dosa-dosa Daud itu diampuni kemudian tidak jadi dihukum seperti itu. Tidak, tetap Tuhan memberikan hukuman kepada Daud meskipun Tuhan mengampuni Daud. Ya. Ya, jadi anaknya Batseba itu mati ya pada usia 7 hari. Ya. Nah, kita mau melihat seperti apa sih pertobatan Daud itu. Ya, jadi ini beda banget dengan Raja Saul. Ya, kalau kita sudah belajar Raja Saul ya kan. Raja Saul itu sebenarnya kalau kita lihat di awal dosa dia sih nggak separah seperti Daud, ya kan? Dosa dia ketika kalau kita perhatikan, kita masih ingat nggak dosa Saul itu apa? Yaitu ketika dikasih perintah untuk memusnahkan semua orang Amalek, dia memusnahkan, tetapi dia pilih-pilih, ya kan? Tidak mentaati sebagian perintah Tuhan, yaitu dia memilih yang binatang-binatang yang gemuk-gemuk dia simpan. Jadi mungkin kalau di mata dunia dosa Saul lebih kecil ya daripada dosa Daud. Benar kan ya? Kalau kita lihat secara mata dunia, saya juga pikir seperti itu. Ini ya seperti itu ya kan. Dan kemudian kita melihat si Saul ya, dia tuh memberikan persembahan itu nggak sabar ya. Terus kalau secara mata dunia, iyalah habis datangnya mepet banget sih si Samuel gitu ya di akhir hari ke-7 gitu kan. Udah gitu juga udah keteteran, tentara-tentara udah pada kabur, dia udah sangat takut. Jadi sepertinya lumrah lah kalau dia melakukan dosa seperti itu. Seperti kalau orang dunia bilang begitu, ya kan? Jadi sepertinya dosa dia nggak besar-besar amat, kan? Dibandingin dengan dosanya Daud. Tetapi masalahnya
Sampai akhir Saul hanya menyesal gitu. Tidak bertobat dengan sungguh-sungguh seperti Daud. Tetapi Daud ketika ditegur ya, meskipun dosanya jauh ya lebih besar dibandingin Saul, tetapi dia bukan hanya sekedar pakai perkataan, iya aku menyesal begitu. Tidak. Tetapi dia benar-benar bertobat dengan air mata, dengan sungguh-sungguh sampai banjir. Seperti itu. Ya, di Mazmur pasal 32 pasal 32 itu adalah doa pertobatan Daud. Ya. Dia bilang apa di sini? Saya bacakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Jadi mungkin di dalam hati Daud ada perasaan bersalah, tapi ya nggak usah, tapi ya dia tidak bertobat dengan sungguh-sungguh seperti itu. Cuma ada rasa bersalah aja seperti itu, ya. Tapi dia tidak benar-benar mengakuinya dengan jujur, ya, di hadapan Tuhan, ya. Nah, karena dia tidak mengakui di hadapan Tuhan, hanya ada rasa guilty, ya, rasa guilty aja seperti itu. Maka Daud merasa tulang-tulang itu menjadi lesu, ya. Dan meskipun dosa itu dia tutup-tutupi, ya, itu pun juga akhirnya tampak, ya. Jadi tidak ada jalan untuk menghindari untuk menutupi dosa. Dosa itu nampak. Dan Daud dia mengakui dosanya semua dia akui dengan air mata, dan kemudian karena dosanya yang sungguh-sungguh, nah ini kita perlu katakan dengan sungguh-sungguh, malah Tuhan memberikan dia kasih karunia pengampunan. Mazmur 32 ayat 5 saya bacakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengakui kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ya. Pendeta senior yang menulis buku sejarah penebusan, dia juga selalu mengingatkan kepada kita waktu dalam khotbahnya. Kadang kita melakukan dosa yang sangat besar, ya. Entah kita itu dosa kepada orang tua kita, dosa kepada pasangan hidup kita, dosa kepada anak kita, atau kepada orang lain. Nah, dosa itu kadang sangat-sangat memalukan, yang mana kita nggak berani kasih tahu kepada orang tersebut. Ya. Nah, pendeta bilang apa? Kamu malu bilang sama mengakui gitu dosa kamu kepada orang. Enggak, kamu mengakui sama Tuhan, seperti itu. Mengakui kepada Bapa seperti itu. Dan ketika kita mengakuinya kita harus tumpahin semuanya seperti itu, ya kan? Sampai hatinya panas seperti itu. Nah, itu baru benar-benar dosa yang doa yang mohon doa pertobatan yang seperti itu yang dilihat oleh Tuhan, sampai hatinya remuk seperti itu. Ya, kita lihat seperti apa Daud bertobat. Dikatakan bahwa air matanya itu sampai membanjiri ranjangnya. Membanjiri ranjangnya. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Berarti dia doa nangis-nangis ini, ya, dengan doa pertobat ini bukan hanya satu kali terus selesai begitu. Ya, tiap malam dia seperti itu. Terus-terusan, ya, seperti itu. Jadi pertobatan sejati itu seperti apa? Harus ada usaha yang keras, ya. Harus juga diikuti dengan doa air mata. Jadi penyesalan saja tidak cukup. Kita lihat Yudas Iskariot, dia menyesal telah menjual Yesus, tapi menyesal saja, tapi tidak bertobat percuma. Beda dengan Petrus kan, dia sudah mengutuk Yesus, ya tidak mau kenal Yesus sampai 3 kali, tetapi dia beda dengan Yudas Iskariot. Dia bukan hanya menyesal, tapi dia benar-benar bertobat seperti itu. Ya, tolong dibaca Bu ayatnya. Ya, Mazmur pasal 51 ayatnya ke-11 sampai 14. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu,
dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Iya, seperti itu. Jadi ketika dia melakukan pertobatan yang dengan hatinya yang remuk, seperti demikian, baru Daud mengakui, ternyata berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Seperti itu. Nah, hari ini juga sama. Ketika kita ada salah, ya, kita bukan hanya, aduh aku merasa guilty gitu ya. Jangan hanya merasa guilty saja. Tetapi kita harus benar-benar melakukan doa pertobatan yang dengan air mata, yang meremukkan hati dan juga dengan sungguh-sungguh dan dengan usaha. Maksudnya dengan usaha. Ya, baru kemudian kita baru bisa merasakan itu pengampunan Tuhan tuh seperti demikian. Ya. Ya. Kita lihat Daud ini nggak ada bedanya sama kita. Ya. Nah, tetapi meskipun Daud sudah berbuat dosa yang demikian, ya, yang bersinah dan membunuh, ya, tapi Tuhan tetap mengasihi Daud. Ya, kenapa? Karena Daud dengan rendah hati, dia mengakui, dia menjabarkan semua dosa-dosa dia tanpa ada yang ditutupi di hadapan Tuhan. Ya. Jadi, kita semua yang hadir di sini bisa saja setiap hari berbuat dosa. Ya, tetapi ketika kita hanya menyesal saja tanpa ada rasa sakit tulang yang remuk, itu percuma. Ya, kita harus benar-benar dengan melakukan doa pertobatan yang sedemikian seperti itu. Ya, kalau kita hanya doa tobat tapi terus tidak ada air mata, ya, cuma seperti kayak apa ya? Kalau kita doa malam kadang nggak ada feeling yang nggak ada, cuma seperti kayak kebiasaan rutinitas gitu kita mau ngomong itu, ya itu sama aja kita menipu Tuhan dan menipu diri sendiri. Nah, pertobatan yang benar apakah mudah? Itu tidak mudah, ya. Kenapa? Karena untuk bisa bertobat kita harus tahu dulu dosa kita seperti apa, ya. Dan gimana kita rincikan semua dosa itu, ya. Dan bukan hanya setelah itu, dan setelah itu tidak melakukannya kesalahan yang sama. Ya. Jadi bukan hanya kita, jadi Daud ini tidak melakukan perbuatan yang sama lagi, dosa yang sama lagi, seperti itu. Kadang-kadang ketika kita melakukan dosa, ya kita bertobat dengan air mata, tapi setelah waktu berlalu melakukan lagi, mengulang lagi. Seperti kayak di zaman hakim-hakim kan. Di zaman hakim-hakim, ya, kenapa siklus dosa itu terus saja seperti itu? Ditindas, hidupnya sengsara, seperti itu. Karena dosa itu diulang. Dosanya mana? Dosa yang sama. Menyembah berhala, ya, kemudian ditindas, kesengsaraan, ya, seperti itu. Kemudian kita menyesal, nangis-nangis, bertobat, tapi kemudian kita ngulangi lagi dosa yang sama. Terus seperti itu diulang. Siklus sampai muncullah sampai hakimnya jadi ada 12. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan pertobatan sejati itu adalah memutuskan gitu. Bukan hanya melakukan doa pertobatan tetapi tidak melakukannya lagi. Tolong dibaca ayatnya. 1 Raja pasal 15 ayat 5. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Iya, jadi bayangkan, Daud ini kalau kita lihat secara baca seperti ini, kesannya seumur hidup dia nggak pernah berdosa. Cuma karena Uria, cuma dibilangnya begitu. Ya. Tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya kecuali dalam perkara Uria itu, seperti itu, ya. Nah, jadi kita lihat, tetapi kenapa disebutnya orang benar? Karena meskipun masalah perkara Uria, ya, tetapi Daud sudah mengakuinya. Dengan apa? Dengan hati yang hancur dan patah sampai tulang-tulangnya remuk, ya, sampai tulang-tulangnya gemetar,
Ya, jadi seperti itu Daud sudah menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatannya. Ya, saya bacakan ayatnya Lukas 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dalam bahasa Inggrisnya artinya layak bagi pertobatan. Buah-buah yang layak bagi pertobatan, worthy of repentance. Ya. Nah, karena itulah maka kita lihat ya, karena Daud itu bertobat dengan sungguh-sungguh, maka pelita perjanjian, ya, pelita perjanjian itu, ya, itu tidak padam. Coba kita bayangkan, jika Daud tidak bertobat, maka apakah Yesus bisa datang ke dunia ini? Yesus tidak bisa datang, ya, karena Yesus harus datang dari keturunan Daud. Ya, tetapi Daud berdosa sehingga hampir-hampir saja perjanjian Tuhan putus, hampir-hampir saja Mesias tidak bisa lahir. Ya, tapi dengan doa pertobatan Daud yang luar biasa, maka pelita itu yang tadinya hampir-hampir mau padam, tapi menjadi terang lagi. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat pemberontakan Absalom. Kenapa kita mesti lihat ini? Karena meskipun Tuhan mengampuni Daud, tetapi hukuman tetap berjalan. Ya, sama kadang-kadang anak kita berbuat salah sama kita, ya. Kadang kita pukul dengan rotan misalkan ya, karena tapi tetap kita menyayangi anak kita. Kita mengampuni ayat kita, tapi tetap anak itu kena pukulan dari kita, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat Absalom. Ya, mungkin semua sudah tahu ya story Absalom ya, yang bagaimana Absalom itu tuh sangat-sangat tampan ya. Dia sangat tampan. Nah, sekarang karena Daud itu punya istrinya banyak. Ya, jadi Amnon ya, anak sulung Daud tapi dari ibu yang berbeda, itu dia cinta pada adiknya Absalom. Dan kemudian dia memperkosa adiknya Absalom. Nah, Absalom tutup mulut melihat perbuatan Amnon, tetapi dia merancangkan balas dendam. Jadi 2 tahun setelah peristiwa itu, ya, Absalom membunuh Amnon pada waktu hari pencukuran domba. Kemudian ketika dia membunuh Amnon, kemudian dia melarikan diri ke Gesur, ya, ke Talmai. Ya, jadi kita lihat bahwa apa yang Tuhan firmankan lewat Nabi Nathan itu mulai digenapi. Yaitu apa? Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Jadi kita lihat dari dosanya Daud ini, ya, kemudian dengan raja-raja berikutnya terus saja, ya, itu ada. Jadi dosa keturunan itu sangat-sangat luar biasa. Ya, makanya kenapa orang itu harus dibaptis ya? Karena ketika dia dibaptis ya, dosa asal sudah pasti ya, dosa asal, dosa diri dia, dan juga apa? Dosa keturunan itu diputuskan. Dosa keturunan, dosa yang mungkin diperbuat oleh orang tua kita, oleh engkong kita, kakek nenek kita, yang keturunan-keturunan yang sebelumnya, itu bisa turun kepada kita. Tapi dengan kita dibaptis, maka itu putus. Karena setelah dibaptis, yang kita bertobatkan itu hanya dosa kita yang kita lakukan di hari itu, misalnya seperti itu. Jadi yang sebelumnya dan juga latar belakangnya itu sudah tidak lagi. Seperti itu. Coba jadi kita lihat. Jadi dosa ini tidak menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Nah, jadi Absalom ceritanya dia sudah melarikan diri ke Talmai selama 3 tahun. Ya. Nah, setelah 3 tahun, Daud ini merindukan Absalom. Dan pada akhirnya dia kasih izin Absalom untuk pulang. Nah, setelah Absalom pulang, saya lagi berpikir ini mungkin istananya sangat gede ya, seperti itu. Kenapa? Karena jadi di sana itu istananya ya, sampai-sampai udah pulang ke Yerusalem, Absalom pun belum bertemu dengan Daud selama 2 tahun. Jadi kita bisa bayangkan di kota yang sama
ya. Mungkin di istananya cuma itu, rumahnya itu di blok situ, anaknya tinggal di blok sini kan, karena mungkin istrinya Daud ada beberapa, sehingga mungkin istri keluarga si istri ini di rumah A, ya istrinya itu di rumah B, kan dibikin istana masing-masing seperti itu. Nah, Absalom ini tidak bertemu dengan Daud selama 2 tahun. Berarti total tidak bertemu Daud 5 tahun, ya kan? 3 tahun di Talmai dan 2 tahun di Yerusalem sendiri, seperti itu. Nah, pada akhirnya setelah 5 tahun, akhirnya dia bertemu dengan Daud. Tetapi Absalom ini jadi tidak puas juga dengan Daud, ya, sehingga dia pun ingin memberontak kepada Daud. Nah, apa yang Absalom lakukan? Ya, jadi dia itu ada kereta kuda, ya, dan dia itu mau mencuri hati rakyat. Gimana sih mencuri hati rakyat? Ya seperti itu. Coba tolong Bu, baca ayatnya. 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat 2-3. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel Anu," maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Iya, jadi Absalom ini bayangkan ya, dia itu menghadang di pintu, ya, terus dia ada taruh kursi juga di situ, kayak ibaratnya dia buka tenda lah, seperti itu ya, buka tenda ya. Jadi orang-orang yang mau pergi ke tempatnya Daud nggak jadi karena lihat tendanya si Absalom. Terus Absalom nanya, "Kamu mau adu urusan apa?" gitu. Aduh, kalau sama raja, maksudnya raja sama ayahnya Daud, ya mungkin hal beginian mah nggak dilihat, ya, nggak diperhatikan. Tapi kalau aku jadi raja, aku akan perhatikan. Jadi seperti itu. Jadi dia membuat tenda, membuat kemah sendiri, dan mengadakan pengadilan. Ada pengadilan seperti itu. Jadi tentunya pengadilan Absalom ini tidak sah, ya kan? Tidak jujur, ya. Mau cari muka supaya orang suka sama dia, seperti itu, ya. Dan pada akhirnya dia membuat dirinya sendiri menjadi raja, ya. Menjadi raja di Hebron, dan hati orang Israel pun telah condong kepada Absalom. Nah, sekarang bagaimana dengan Daud? Ketika Daud mendengar bahwa Absalom sudah menjadi raja, sebenarnya Daud bisa saja di saat itu langsung melawan Absalom, pasti juga langsung kalah Absalom, ya kan? Karena mungkin tentara Daud lebih banyak, ya kan? Tetapi tidak demikian. Daud dan orang hamba-hamba yang setia itu melarikan diri dari istana. Dan dengan apa? Sampai larinya tidak keburu pakai sendal, katanya. Ya, dia kabur, ya, dengan kepala yang ditutupi, ya, nggak pakai sendal, dia kabur begitu saja dengan hamba-hamba yang setia. Jadi seperti kayak sangat aib gitu, seperti itu, ya. Karena Daud tidak mau berperang dengan Absalom, ya. Nah, bahkan Ahitofel, ya, bayangkan Ahitofel ini kan kakeknya Batsheba, ya kan? Itu sebagai salah satu advisor Daud, ya, malah dia pun bersekongkol, ya, dia lebih senang sama Absalom. Jadi Ahitofel tidak ikut kepada Daud, ya, jadi dia ikut kepada Absalom. Nah, ketika Daud lagi melarikan diri, ya, ada seorang pria bernama Shimei, ya, jadi dia sambil mengutuk, "Oh, syukurin kamu, ya, tuh kamu tuh syukurin," sampai lemparin batu, "Tuh kamu," gitu. Jadi anak kamu sendiri. Jadi sambil Daudnya kabur dengan tidak pakai sendal gitu ya. Terus juga ada orang gila lagi yang namanya Shimei, ya, yang nimpuk-nimpukin batu, bikin susah istilahnya begitu ya, sambil nyukur-nyukurin gitu ya. Aduh, seperti demikian, ya. Daud itu sambil menyadari, aduh, ini hukuman Tuhan ini, ya. Karena perbuatan dia seperti ini, ya. Pegawai dia hamba setia sih bilang, ini Shimei perlu dibunuh nih, kan? Apa kita perlu bunuh begitu, ya kan? Daud bilang, jangan diapa-apakan Shimei. Ini memang ini dari Tuhan ini semuanya. Seperti itu. Jadi sambil Daud melarikan diri, dia sambil bertobat dengan sungguh-sungguh, ya. Seperti itu. Dia ingat lagi, aduh,
karena dosanya satu dosa ini seperti ini jadinya, seperti itu ya. Dan waktu itu Daud sudah cukup tua ya, berusia 61 tahun. Ya. Jadi bukannya ketika itu tuh bukan ketika peristiwa ini bukan ketika Batseba anaknya mati terus langsung di tahun itu langsung Absalom langsung ini, tidak, itu waktunya juga cukup lama ya. Nah, Mazmur pasal 63 adalah puisi Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda sambil melarikan diri dari Absalom. Jadi kita lihat ya, kalau nanti kita baca kitab Mazmur, itu Mazmur Daud ya, ada yang dia lagi melarikan diri dikejar Saul ya, ada lagi melarikan diri dikejar Absalom, seperti itu. Ada saat di mana dia menjadi raja. Jadi suka duka dia itu dia bikin Mazmur ya. Dia bilang apa? Keadaannya itu seperti tanah yang kering dan tandus. Kenapa? Kenapa? Karena Daud ini ketika dia melarikan diri itu beda dengan ketika dia melarikan diri dari Saul. Ketika dia melarikan diri dari Saul, dia masih muda. Tapi ketika sekarang dia melarikan diri dengan usia yang sudah tua. Ya. Dan dia kenapa lebih down? Karena yang mau membunuh dia bukan orang lain, tetapi anaknya sendiri. Anak kandungnya sendiri. Ya. Tapi meskipun dia sangat-sangat sengsara sampai dia lari ke padang gurun ya, Daud bilang apa? Di Mazmur pasal 63 ini, Allah tetap menopang dia dengan erat ya, meskipun dia berada dalam kesengsaraan. Jadi luar biasa sekali. Di dalam masa kesengsaraan Daud ini, dia masih mengakui bahwa Tuhan tetap lagi menopang dia, Kadang kalau ketika kita lagi susah, lagi sengsara, kita suka komplain sama Tuhan. Tuhan, kamu di mana? Tapi beda dengan Daud. Ketika dia lagi sengsara, dia bilang Tuhan lagi menopang dia. Karena dia tidak bisa berjalan, jadi ibaratnya itu dia nggak bisa jalan, nggak ada kekuatan. Tapi Tuhan lagi gendong dia. Seperti itu. Ya. Dan Daud juga menulis Mazmur pasal 3. Ya. Catat aja Mazmur pasal 3. Jadi di mana ketika dia lari, tentunya dia merindukan bait suci, ya. Dia merindukan bait sucinya, nggak bisa pergi ke gereja, ya. Maka itu dia sangat merindukan untuk bisa pergi ke bait suci Tuhan. Ya, dia berdoa pagi dan dia bernyanyi pujian. Begitu juga seperti Daud, ketika saatnya penderitaan datang, kita janganlah menjauhkan diri dari gereja. Kita justru harus lebih sering, ya, lebih rajin, ya, lebih membaca firman Tuhan lewat Alkitab, ya, lebih mau mencari Tuhan. Ya. Jadi bukannya ketika lagi sengsara kita menjauh dari Tuhan, tidak. Justru ketika kita lagi sengsara kita harus lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Barulah lewat firman Tuhan ya, kita baca Alkitab, lewat mendengarkan firman, maka iman kita tuh bisa dapat dijaga meskipun lagi sengsara. Ya, dan kita pun bisa melewati penderitaan kita dengan baik. Nah, sekarang Absalom, setelah dia jadi raja, apa yang dilakukan? Jadi tadinya setelah dia jadi raja, kemudian setelah Daud kabur dari Yerusalem, maka istana Yerusalem menjadi tempatnya Absalom. Ya. Nah, di sana bayangkan dia memperkosa gundik-gundik Daud di muka umum di mana? Di atas soto, ya, di teras yang sama yang di mana Daud juga melihat Batseba di atas soto, seperti itu. Ya, itu hukumannya Daud seperti itu. Ya, ini tadi kita sudah baca ya. 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12 ya. Saya baca bawahnya malah petaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu itu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Seperti itu. Ya, luar biasa. Jadi semuanya terjadi sesuai dengan kehendak, sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan.
Nah, kemudian kita lihat si Ahitofel. Ya. Ahitofel itu tadi penasihat Daud. Ya kan? Harusnya Ahitofel itu menjadi tetap membela Daud. Tapi Ahitofel ini dia telah berbuat salah dengan ikut Absalom. Ikut yang tidak benar. Ya. Nah, kemudian kita lihat ya, dia memberikan nasihat kepada Absalom. Langsung kita harus kejar si Daud dengan segera gitu. Karena Daud tuh berjalan kaki kan, pasti lebih gampang ditangkapnya seperti itu. Nah, tapi Absalom ya, dia cuekin nasihatnya Ahitofel. Nah, Husai juga adalah salah satu penasihat Daud, dan juga teman Daud. Tadinya Husai ini juga mau ikut sama-sama Daud melarikan diri. Karena Husai itu adalah hamba yang setia. Tapi waktu itu Daud bilang, udah jangan. Maksudnya jangan semuanya ikut melarikan diri. Kamu di sini saja di istana gitu, seperti itu. Jadi Husai itu ada di istana. Ya. Dan Absalom bilang sama Husai, "Oke, Husai, menurut kamu ide kamu apa?" gitu. Terus Husai bilang, "Ya, kalau gitu kita mesti kumpulkan semua tentara seperti itu." Ya. Kita harus kumpulkan semua tentara. Jadi Husai ini memberikan nasihat yang memberikan bantuan kepada Daud. Karena dengan mengumpulkan tentara, mengumpulkan semua tentara, maka perlu waktu, ya kan? Jadi Daud ini ada waktu untuk melarikan diri. Nah, Ahitofel dia tentunya jealous, ya. Kenapa? Karena nasihat dia tidak didengar. Yang didengar nasihatnya si Husai, maka dia pulang dan dia bunuh diri. Seperti itu. Jadi kita lihat bagaimana nasihat Ahitofel itu digagalkan oleh Tuhan. Ya. Kenapa dia bisa akhirnya pulang dan bunuh diri? Ya, ini adalah jawaban dari doa Daud. Karena Daud melihat bagaimana Ahitofel ini penasihatnya harusnya ikut dia, tetapi malah membela Absalom. Nah, suatu peristiwa, ya, pasukan Absalom sama pasukan Daud itu berhadap-hadapan. Ya, berhadap-hadapan dan pasukan Daud lebih strong, lebih kuat dan bisa mengalahkan pasukan Absalom. Jadi Absalom melarikan diri dengan kuda, dengan bagalnya. Bagal itu ini ya, perkawinan silang antara keledai sama kuda ya, bagal. Ya, ya. Nah, jadi Absalom ini adalah, mungkin kalian semua sudah tahu ya, bagaimana Absalom ini karena rambutnya tebal, panjang. Jadi ketika dia melarikan diri kan tentu kemudian rambutnya tersangkut ya di pohon ya, sehingga dia tersangkut nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya si Yoab dia menikam dada Absalom dan mati. Jadi kita lihat Absalom ini ya mati dengan tidak ada yang meneruskan keturunannya dia. Meskipun dia punya anak, tapi anak sudah mati terlebih dahulu. Jadi nggak ada lagi anak lain. Nah, kita lihat bagaimana hati Daud. Ya. Seharusnya Daud senang. Ya. Kenapa? Karena dia dikejar oleh Absalom. Dia harus melarikan diri sampai-sampai ke padang gurun. Sampai-sampai sangat susah hidup dia melarikan diri seperti itu. Ya, harusnya ini sudah selesai dan dia bisa pulang dengan sukacita untuk kembali ke kota Yerusalem. Tapi tidak, ini menjadi duka cita bagi Daud. Karena Daud itu menangis terus-terusan. Ya. Jadi ini menjadi hari kemenangan, menjadi hari perkabungan bagi Daud. Jadi kita lihat ya, kenapa sih Daud itu ya sampai meratapi seperti, aduh Absalom, anakku seperti itu. Kalau saja aku bisa menggantikan engkau Absalom. Jadi Daud itu rela mati demi Absalom. Nah, siapa itu Absalom? Absalom itu benar-benar anak yang durhaka. Ya, dia sudah membunuh Amnon, ya, sudah merampas takhta ayahnya, sudah memperkosa istri-istri ayahnya, di siang hari ditonton oleh semua orang. Bahkan mengejar dengan nafsunya, mengejar mau membunuh ayahnya dengan penuh nafsu seperti itu. Tetapi Daud bilang sama semua tentaranya, bilang sama jenderal Yoab, jangan sekali-kali kamu bunuh Absalom. Gitu, seperti itu. Ya. Jadi bayangkan gimana pasukannya mau diserang tapi tidak boleh bunuh Absalom, seperti itu. Ya. Jadi kita lihat bagaimana Daud ini sangat-sangat sedih. Ya. Sampai-sampai mau memberikan nyawanya untuk anaknya yang durhaka ini.
Nah, kesimpulan, Daud ini dan juga Absalom ini seperti hubungan antara kita dengan Bapa kita, Allah Bapa kita. Bukankah kehidupan kita pun seperti Absalom, ya, yang terus kita melakukan dosa kepada Tuhan, kepada orang lain, kepada sesama kita, dan melakukan dosa yang diulang-ulang. Kita adalah anak yang durhaka kalau kita pikir seperti itu. Tapi meskipun kita melakukan dosa yang begitu banyak, berulang-ulang, ya, sudah melakukan, ya ampuni saya Tuhan, tapi kemudian kita ulang lagi, tapi Tuhan terus mengampuni kita sampai akhir. Daud ini menggambarkan siapa? Yesus Kristus, ya. Bagaimana, ya, orang-orang itu mengejek Yesus, menikam Yesus, menginjak-injak Yesus, ya, sampai-sampai Yesus disalib untuk orang-orang yang demikian, ya. Orang-orang yang menghina Yesus adalah siapa? Mereka adalah orang-orang yang sudah menikmati kasih karunia, ya. Yang mana Yesus melakukan banyak menyembuhkan penyakit, ya, mengusir setan seperti itu dari tubuh orang-orang. Tapi orang-orang itu semua yang telah ditolong oleh Tuhan dan juga yang menikmati mujizat 5 roti dan 2 ikan, itu kemana semua? Mereka semua sudah menikmati, sudah menerima kasih karunia Tuhan, menerima kesembuhan, ya, seperti demikian, menerima roti dari Tuhan. Tetapi mereka sendiri yang berseru, salibkanlah Yesus, salibkanlah dia, seperti itu, ya. Jadi lewat kejadian ini kita bisa lihat bahwa Yesus Kristus melihat perbuatan kita, dia pun terus-menerus berdoa untuk kita di sebelah kanan takhta Tuhan. Ya. Absalom artinya ayah damai. Kan shalom gitu. Shalom, Absalom, ya. Lalu Abba, Bapak. Abba itu artinya ayah. Shalom artinya damai. Jadi Absalom artinya ayah damai. Jadi Daud adalah ayah damai. Yang mana damainya tidak berubah dalam kondisi apapun bagi Absalom. Jadi kenapa tidak berubah? Meskipun Absalom mau membunuh ayahnya, tapi Daud tetap menyayangi Daud. Tapi Daud tetap menyayangi Absalom, ya. Nggak mau berperang sama Absalom. Absalom mau merebut kerajaannya, dia yang menyingkir, ya kan, seperti itu. Dia juga udah kasih pesan sama pasukannya, sama jenderalnya, kamu jangan apa-apain Absalom, seperti itu, ya. Dan ketika Absalom mati pun juga dia nangis seperti itu. Jadi menjadi hari perkabungan, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kita pun punya ayah Bapa yang damai, yang memberikan damai kepada kita, ya. Jadi Bapa kita adalah Bapa yang benar-benar memberikan kita sukacita, rasa damai, ya. Ketika apa? Karena ketika kita bersalah, kita bertobat dan Tuhan mengampuni dosa kita, ya. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana kehidupan Absalom itu sebenarnya adalah seperti kehidupan kita, tetapi Tuhan tetap sangat menyayangi kita seperti Daud menyayangi Absalom. Hari ini selesai pelajarannya, ya. Silakan Bu, saya kembalikan. Ya, terima kasih Ibu Alida untuk pengajaran yang tadi sudah disampaikan. Sangat memberkati sekali Bu, ya, bagaimana Daud begitu berkorban untuk anaknya Absalom, walaupun Absalom anak yang durhaka, tetap Daud meratapinya dan memaafkan dan mengampuni Absalom. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab selama 15 menit. Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin dari Ibu Aling atau Ibu Kuana yang mau bertanya. Dari saya nggak ada pertanyaan. Bukan yang nggak ada pertanyaan. Terima kasih Bu Alida untuk pemaparannya dalam hal pelanggaran Daud dan pertobatan Daud. Ya, kita mengenal, sudah membaca pasal-pasal ini juga, dan sungguh luar biasa memang Daud tetap dipakai Tuhan, ya, karena yaitu dia, Daud adalah sebagai keturunan yang nanti menurunkan silsilah Yesus Kristus Juru Selamat kita, Mesias kita. Di sini tentang hal pembaptisan itu tadi Bu yang saya mau tanyakan.
dengan pentingnya itu pembaptisan. Tapi di sini maksudnya adalah pembaptisan dewasa ya Bu ya? Oh iya iya iya, anak juga sama, bayi Oh juga sama, sama. bayi Iya, sama. ketika bayi itu Oh, dibaptis itu otomatis dosa asal, dosa keturunan itu hapus. oh pentingnya Ya, juga tapi itu. kita hari ini nggak baca pembaptisan. Ya, Jadi kita maksud saya, kepada kepada maksud saya, kepada ini gitu. karena tadi di pikiran saya bagaimana dengan pembaptisan anak-anak yang Nah, ya, yang otomatis ya, oh karena begitu. kalau dipikir kok bayi kok bisa ya itu dengan iman orang tuanya. Makanya Ya kan benar-benar. iya ya. Karena kan orang tuanya niat menyerahkan kepada Ya, Tuhan ya, ya pada saat dia ya. masuk kecil. Oh Jadi ya anak itu begitu. ketika dibaptis itu dilihatnya dari iman orang tuanya. Maka dosa asal dan dosa keturunan bayi itu juga dihapuskan. Kan memang Tapi bayi kalau nggak dosa ya, pribadi gitu ya kan. ya benar. Tapi kalau bagaimana orang tua yang hanya melakukan seperti di Eropa ini kan kebanyakan mereka melakukannya karena tradisi, Bu. Apa? Eh, Membaptis anak-anak masa bayi. pembaptisan. Pembaptisan bayi, tradisi. Iya. Ya memang banyak ya orang itu yang tidak sadar ya betapa pentingnya arti dari pembaptisan ya seperti Oh itu. gitu Nah, ya ya. pembaptisan itu nanti kalau kita belajar mengenai pembaptisan, iya bukan hanya sebagai tradisi. Jadi baik Benar. pembaptisan ataupun juga dengan apa itu apa perjamuan kudus itu semua Ya, ada ya. sangat penting seperti itu. Oh ya. Ya baik, terima kasih Bu untuk itu. Pertamanya saja nanti kan ada Iya, tema-tema ini khusus. Makasih iya, Bu Alida. iya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Ibu Kuana. Ini Ibu Aling ada yang mau ditanyakan Ibu? Iya, iya baik terima kasih Bu Dewi. Ya shalom, selamat malam Ibu Alida. Ya. Ibu saya mau bertanya mengenai ini Bu. Kan saya pernah dengar bahwa kalau di zaman eh, perjanjian baru ya Bu, kita kan Roh Kudus sudah menetap ya di setiap anak Tuhan yang sudah dibaptis, sudah percaya menerima Yesus kan. Nah, jadi ketika apalagi yang sudah lahir baru ya Ibu Alida, berarti kan mereka ketika melakukan perbuatan misalnya ketika jatuh ke dalam perbuatan dosa, mereka tidak maksudnya saya pernah dengar pengajaran mereka tidak menetap di dalam dosa itu, ya kan? Seperti itu Ibu Alida saya pernah dengar ya, Maksudnya maksudnya Roh Kudusnya come and go gitu. Maksudnya apa gimana enggak, maksudnya? bukan. Maksudnya gini, ketika orang itu sudah terutama sudah menjadi anak Tuhan yang sudah lahir baru ya Ibu, kan Ya, berarti iya. ya ketika dia melakukan dosa pada saat dia jatuh ke dalam perbuatan dosa, dia akan sadar gitu Ibu, karena kan dia ada Roh Kudus di dalam dirinya yang mengingatkan, sehingga dia Ah, tidak menetap dosanya ya kan Ibu. Nah, oh yang saya saya mau mengerti tanya, maksudnya. ya, Nah, jadi berarti sebenarnya itu berarti kan kayak hati nurani ya kan. Roh Kudus itu ya, mengingatkan kita lewat apa sih? Lewat hati nurani kan. ya, Jadi kadang-kadang di dalam hati kita ada seperti melakukan ini enggak ya gitu atau tidak gitu ya ya, kan. ya, Seperti ya, itu. ya, Contohnya kita nggak usah jauh-jauh lah, misalkan kita aduh malam udah ngantuk nih ya, mau doa apa enggak, itu juga ada pertentangan di dalam hati kita ya. mungkin Ya, seperti ya. itu ya kan, ya Iya, itu sangat simpel lah kita ngomongnya. Nah iya, nah itu sebenarnya pertentangan apa, itu Roh Kudus yang mengingatkan kita ya harus berdoa. Jadi Roh Kudus selalu melakukan yang baik dong, memberikan nasihat yang baik kan. mm-mm, Itu hati, karena yang memberikan hati nurani itu siapa? Tuhan yang memberikan hati nurani, ya kan? Jadi mm-mm, Roh Kudus itu bicara lewat hati nurani kita, ya kan? Jadi bukannya ada suara gitu, bukan, ya kan iya, seperti iya, itu. Lewat hati nurani kita. Nah, tinggal apakah kita mau tekan suara itu sehingga kita mau ignore, ya kan? Karena hati nurani itu ketika kita ignore terus, ya, mm-mm, kita abaikan terus, lama-lama suaranya kecil dan lama-lama tidak terdengar lagi suara itu gitu. Sehingga mm, jadi suara setan yang lebih kedengeran gitu seperti itu. Ya kan? iya. Nah, yang saya mau tanyakan Ibu Alida, Hmm? ketika itu Daud pada masa kehidupan zaman Daud itu Roh Kudus, Roh Allah itu belum belum menetap di diri dia bagaimana? Karena dia kan setelah melakukan perbuatan dosa itu Ibu
Dia sepertinya tidak mau sadar atau pura-pura tidak mau menyadari sampai ditegur oleh Nabi siapa tadi Ibu Nathan ya Bu? Apa Nabi siapa? Nathan, Ya, Nabi itu Nathan. bagaimana Bu? Iya, ya saya ingin Ah, penjelasannya. Ya, silakan iya. Ibu. Kalau kita baca, Roh Kudus sebenarnya sudah ada di zaman Perjanjian Baru. Coba Perjanjian Lama pun ya. Nah, iya. Buktinya kalau kita dulu kita belajar apa pelajaran, contohnya yang gampang, misalkan Simpson ya kan, atau raja atau hakim-hakim lain. Setiap kali Roh Tuhan bersama dia gitu. Kalau kita baca deh di hakim-hakim. Mm-mm. Setiap kali mau melakukan misalkan Gideon gitu, roh Tuhan bersama dengan Gideon gitu, seperti itu. Jadi roh Tuhan itu apa ya? Roh Kudus gitu, ya kan? Ya kan, Mm-mm. sama seperti itu, ya kan? Nah, tetapi eh, hati nurani Daud itu ya itu diabaikan, tetapi bagaimanapun ketika dia diingat oleh Nabi Nathan langsung sadar kembali sehingga terbuka, ibaratnya itu kayak macet gitu, langsung diini lagi seperti itu. Jadi Oh. bukannya Roh Kudusnya pergi gitu, tapi dia mengabaikan hati nurani dia begitu, mengabaikan Roh Kudus yang berbicara kepada dia seperti itu. Tapi kemudian ketika disadarkan lagi, maka kemudian dia mulai eh, mulai sadar dan dia mulai Sadar ya. Mm-mm. seperti itu. Makanya bagaimana supaya sekarang kita jangan ngomong mendot diri kita kan. Bagaimana sekarang Mm-mm. supaya kita lebih mendengarkan hati nurani kita. Bagaimana Iya. kita lebih mendengarkan Roh Kudus gitu dengan kata lain, yaitu dengan lewat apa? Lewat membaca Alkitab, lewat mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi diingatkan lagi seperti itu. Karena manusia gampang lupa, ya kan? Karena manusia gampang lupa, maka kenapa khotbah itu sama terus gitu kadang-kadang, ya kan? Kita kalau ke gereja dengar ini lagi gitu loh, gitu kan? Ya Iya. memang manusia gampang lupa gitu. Jadi dengan diingatkan lagi, hati nurani kita diiniin lagi, ya kan? Seperti itu. Mungkin dulu ke hati kita panas, menggebu-gebu ketika kalau kita berdoa dengan air mata gitu. Terus lama-lama kok doanya monoton gitu ya, nggak ada apa-apa. Jadi ibaratnya itu kayak udah mulai tidak ada feeling gitu, tidak ada feeling. Tapi kemudian ketika kita mendengar khotbah lagi, terus kita dibangkitkan lagi gitu semangatnya gitu. Dibangkitkan lagi semangatnya sehingga menjadi berkobar-kobar lagi. Jadi hati kita tuh Roh Kudus kita berkobar-kobar lagi. Jadi kita mulai panas lagi hatinya seperti itu. Oh iya, jadi kita Dan kalau memang penting ya Ibu belajar firman, dengar firman gitu, dengar khotbah ya Ibu baca firman, iya, iya. iya, jadi ketika hati kita terbakar lagi, itu ibarat kayak hati tuh kayak dibukakan lagi gitu. Jadi kita lebih sensitif lagi untuk mendengarkan hati nurani seperti itu. Ibaratnya tuh apa ya kalau kita ngomong tuh ya kan, kalau korban persembahan ya kan, kalau zaman dulu kan kasih korban persembahan tuh apa, lemak-lemaknya. Coba bayang kita punya hati gitu ya. Ini udah bagus nih kita punya hati kita nih, tapi ketutup sama lemak gitu, lemak dosa gitu ya kan. Nah kalau ketutup lemak dosa ya kan, Nah, nggak gitu terasa ya kalau dibentur karena ada iya. lapisan lemak dan makin lama makin makin Nah, tebal lemakannya begitu. Nah kalau lemak itu dibakar sedikit demi sedikit, kayak di laser gitu gitu ditipis-tipisin, lama-lama menjadi bagus lagi kan, jadi ya. menjadi sensitif lagi seperti itu. Iya, 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 iya. ya, saya paham. Ya, terima kasih Bu Alida untuk pencerahannya. Tuhan berkati. Saya Iya, kembalikan kepada Ibu Dewi. Silakan. Iya, iya. iya, terima kasih ya Ibu Aling. Kalau Kak, menurut saya begini Bu, tadi aku agak sedikit tertarik dengan yang apa yang 1 Yohanes 2 ayat 16 yang Yang dosa dari mata itu ya, iya, yang dosa dilihat dari mulai di mata mata. gitu. Iya, itu maksudnya itu gampang sekali ya Bu bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa dalam arti orang yang seperti jangankan Nabi Daud ya Bu, kita pun kalau misalnya ngelihat yang bagus sedikit atau yang cakep Iya, sedikit mungkin udah lihat jadi lihat lihat perempuan yang cantik kita jadi iri sendiri, iri hati udah keluar dosa lagi seperti itu. iya, maksudnya begitu Bu. Kadang Iya, pertanyaan saya adalah bagaimana kita terhindar dari dosa itu karena itu benar-benar dosa dari mata tuh yang paling gampang gitu. Kan betul. melihat ya Bu gitu. Ini Iya. saya ada kisah nyata nih coba gitu ya kan. Nah ini dulu sekali ini benar-benar hal yang lucu. Jadi buat kita ini ya. Jadi waktu pertama sekali gitu ya pendeta pendeta kami itu pendeta Yun ya itu
diutus untuk melayani di gereja kami, gitu kan. Berarti udah lama sekali ya, udah berapa puluh tahun ya kan ya. Anak saya juga belum lahir, yang kedua, ketiga belum lahir ya kan. Terus kita ini kan belum pernah belajar firman juga baru begitu-begitu doang gitu kan ya. Terus punya gereja, terus tiba tahu ini dikasih pendeta diutus gitu ya kan. Kita senang gitu kan ya. Terus saya dengan teman-teman yang lain, dengan beberapa ibu-ibu gitu, ibu-ibu muda ya, kalau kita bilang ibu-ibu muda gitu ya, mau entertain pendeta Yun dong, ya enggak? Iya. Ya. Wajar kan kalau dia datang, kita mau ajak dia makan gitu, makan siang, bener nggak sih kan? Ya. Kalau begitu ya kan, suatu hal ya tentu diajak makan ikut ya. Nah habis diajak makan dengan bodohnya kita, saya jadi sampai sekarang masih ketawa sendiri ya. Mau ngapain ya, habis ini kita bingung lagi nih acaranya, kan ceritanya kita ini ada apa ya, tamu, kita mau entertainnya gimana gitu. Kalau Bu Dewi datang ke Jakarta sih kita enak ya Bu Dewi ya, entertainnya kita kesini yuk, ke mall sini, kesini enak gitu ya. Nah kalau pendeta gimana entertainnya, abis makan mau ngapain ya, krik-krik ya, kita bingung abis ini ngapain ya. Terus dengan bodohnya kita ngomong, pendeta gimana kalau kita nonton? Lucu sekali itu, saya bilang gitu. Kaget gitu. Jangan nonton. Dia bilang gitu. Bukan nonton. Loh, kamu nonton jadi banyak dosa dengan lihat mata itu. Aduh. Jadi pendeta Yun itu dari datang pertama sampai saat tidak pernah nonton bioskop. Tidak pernah nonton hal yang nonton-nonton. Hanya nonton berita, nonton yang penting-penting aja. Waduh, luar biasa tuh pendeta saya itu. Saya juga jadi luar biasa. Aduh, kita juga jadinya ini hal yang kocak, tapi saya ingat terus sampai sekarang itu seperti itu. Iya, betul. Karena dengan kita nonton film, banyak sekali ya, kadang-kadang ada pengajaran yang tidak baik, seperti itu. Ya, Ya benar-benar Ibu. menjadi ada hawa nafsu lagi atau apa gitu. Iya, betul. Ya karena ya itu Dan seperti yang dan tadi. sekarang zaman sekarang mau mempengaruhi orang itu lewat film kan. Iya, Jadi misalkan masalah masalah gay, misalkan itu gay lesbi, membuat menjadi hal yang biasa. Jadi tidak ada, sepertinya itu nggak salah. Sepertinya itu dengan lewat film-film itu kalau kita lihat kan. Ya. Dan jadi dosa itu mempengaruhi sedemikian lewat apa? Dari mata, seperti itu. ya betul. Jadi mesti kita yang harus berhati-hati ya Bu dalam Iya. dalam Semuanya namanya penyelewengan juga sebut dari mata juga awalnya seperti itu, ya kan. Nah, Iya. saya jadi ingat yang mengenai doa pertobatan, ya. Yang namanya doa pertobatan dengan air mata sampai seperti itu. Jadi waktu itu kami ada satu misionaris datang dari LA, ya, dari LA, berapa ya, sekitar 1 bulan yang lalu, dia dari LA datang ke Jakarta, ya, terus dia berkhotbah, kan misionaris kita dari cabang gereja kita yang di LA, kan, ya kan. Jadi dia ada cerita. Dia sendiri jadi lawyer di LA, di sana jadi lawyer, orang Korea tapi jadi lawyer di sana gitu ya kan. Jadi dia cerita dia sudah mengenal pendeta Abraham Park lebih dari 50 tahun. Dia tuh ini ceritanya dia udah nenek-nenek ya, ceritanya nih orang ini udah nenek-nenek ya, jadi datang. Jadi dia ya tentu dia belajar firman dari pendeta Abraham Park secara langsung gitu ya, tapi kemudian dia ke Amerika gitu, dan kemudian dia terlalu enjoy life kan di Amerika gitu ya, enjoy life sehingga dia melupakan firman Tuhan, dia bilang begitu. Dan ketika dia melupakan firman Tuhan, kesusahan itu datang terus menimpa dia, ya, sampai pada akhirnya anak dia itu yang baru umur masih kecil sekali itu juga tiba-tiba jadi buta. Nah, di situ karena
masalahnya datang bertubi-tubi, dan yang terakhir anaknya yang menjadi buta itu, dia kemudian dia pergi ke gereja, dia bawa anaknya itu, anak itu ditaruh di mesbah. Ini bukan maksudnya di kalau gereja Itu. zaman di panggung gitu ya, maksudnya Ya. di depan, ditaruh di situ. Dan kemudian itu dia doa, dia bilang doa bertobat, doa pertobatan dia itu seumur umur dia nggak pernah doa. Dia bilang, kamu tahu nggak kalau doa yang namanya bertobat itu nangisnya itu dada dia itu sampai keluar panas, dia bilang panas, dia bilang itu yang namanya doa pertobatan seperti itu ya. Ya kalau ngomong nangis udah pasti nangis ya kan, tapi dia bilang panas tuh bisa keluar dari dia punya hati dia gitu. Rasanya dadanya itu panas, dia bilang begitu. Ya kan? Jadi kadang-kadang kita mikir doa bertobat sungguh-sungguh gimana ya gitu kadang-kadang ya kan, karena kan gitu ya. Dia bilang itu saya alami doa pertobatan yang dengan air mata, dengan sungguh-sungguh, dengan waduh rasanya itu ya tulang tuh bener-bener rontok. Jadi dia bilang seperti itu. Jadi dia baru mengerti Daud itu doanya seperti itu gitu. Karena kita kalau baca, oh Daud bertobat seperti ini, kita ya udah kita pikir begitu gitu loh. Tapi dia alami sendiri. Jadi dia dengan hati yang sangat panas dan luar biasa banget. Tuhan itu mengampuni, dan dia ketika dia berdoa tobat, dia doa tobatnya nggak bilang Tuhan tolong sembuhkan anakku. Dia nggak doa seperti itu. Dia doa bertobat. Jadi dia bukan doa Tuhan tolong sembuhkan anakku, bukan begitu. Kalau doa Tuhan sembuhkan anakku itu bukan doa pertobatan namanya, doa permohonan. Ya. Iya Ya. dong, ya kan, ya Ya. kan seperti itu. Kalau doa pertobatan dia nggak mikirin hal yang lain, hanya dosa dia gitu. Dia ungkapin semuanya dan luar biasa. Dia bilang udah gitu selesai doa itu anaknya melek. Anaknya itu benar-benar dia bilang melek, dan itu mujizat yang luar biasa, dia bilang itu. Dan ternyata mujizat itu nggak perlu dicari-cari apa, Jauh-jauh. ternyata mujizat itu datang lewat doa pertobatan, ternyata dia bilang seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi aku kasihnya kesaksian orang lain, karena aku sendiri jujur saja tidak pernah sampai doa yang sampai aku sampai menceritakan ini, aku belum pernah sampai yang panasnya sampai seperti itu gitu loh. Jadi saya terpaksa menceritakan kesaksian orang lain gitu, seperti Iya. itu. Iya, iya baik Bu Alida. Ini sangat berarti sekali kesaksian tadi yang Ibu Alida berikan kepada kami. Iya. Karena Baik, sampai hari ini saya cuma kalau nangis begitu ini. iya betul Bu. Saya juga Dengan ya. hati yang sampai seperti itu begitu. Iya, Gitu. betul. Tapi dia bilang ketika dia berdoa pertobatan itu dia tidak memohon untuk anak dia bilang gitu. Nah seperti itu. Dan kemudian dia langsung bernazar juga di saat itu, dia bilang. Dia bernazar bahwa dia bukan bernazar untuk kalau anakku jadi baik, jadi dia tidak. Dia bilang dia bernazar, dia bertobat, dan dia sejak itu dia akan mau menginjil untuk Tuhan Yesus saja. Seperti itu. Seperti luar biasa seperti itu. Iya. Ya, baik. Ini 15 menit sudah selesai ya, sesi tanya jawab sudah selesai. Kami persilakan Ibu Alida untuk memberikan closing statement dan kemudian doa penutup untuk kita. Iya, ini adalah bulan terakhir dari tahun 2024 ya. Mungkin dalam 1 tahun ini kita pun banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Jadi biarlah di akhir pelajaran, akhir bulan, kan bulan Desember, bulan akhir kita belajar ya di tahun 2024 ini menjadi doa, menjadi pertobatan bagi kita ya, kita seperti itu supaya Tuhan memberikan kita lembaran baru lagi ya, hati yang baru lagi, hati nurani yang baik, yang bagus, yang sensitif, supaya kita bisa sensitif mendengarkan hati nurani kita, sehingga ketika di tahun 2025 menjadi tahun yang baik, yang lebih baik ya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami hendak mengucapkan syukur ya Bapa atas segala pemeliharaanmu Bapa dalam 1 tahun hidup kami ini Bapa. Selama ini Bapa kami sudah belajar Bapa mengenai buku ketiga ini Bapa. Meskipun belum selesai Bapa, tetapi Bapa Engkau telah memberikan kami banyak pelajaran Bapa yang begitu berharga. Sekarang ini Bapa kami telah belajar mengenai bagaimana Daud berdosa dan juga bertobat. Bapa,
Kami benar-benar seperti Absalom ya Bapa. Bapa, kami telah banyak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Bapa, yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Kami hidup dengan penuh pemberontakan kepada Bapa. Kami tidak taat kepada perintah Bapa. Tapi Bapa, Engkau begitu menyayangi kami. Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Ya Bapa, kami mohon ampun atas semua dosa kami dengan yang kami sadar maupun tidak kami sadari ya Bapa. Bapa, kami ingin taat kepada perintah Bapa. Kami ingin taat kepada firman Bapa. Biarlah Bapa di tahun 2025 nanti Bapa menjadi tahun yang lebih baik. Tahun yang dimana kami dapat hidup yang berkenan di hati Bapa. Yang menyenangkan hati Bapa. Yang mana kami semua layak untuk dapat disebut sebagai orang yang benar seperti Daud. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kiranya Bapa Engkau memberkati semua Bapak Ibu yang ada di sini ya Bapak, biarlah kami semua bisa menjadi orang-orang yang menggenapi perjanjian Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita tutup dengan doa Amin. Bapa kami. Bapa Ya, kami ada di sorga, surga, dikuduskanlah dikuduskanlah namamu, datanglah namamu. kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan. Bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan, kuasa dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Ibu Alida. Baik, sekarang Bible Studi sudah selesai. Kembali saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alida yang sudah menyampaikan pembelajaran Alkitab dan sudah memimpin doa penutup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hadir hari ini dan teman-teman yang sudah melayani pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih dan kita akan bertemu lagi di tahun depan pada tanggal 12 Januari 2025. Terima kasih, Baik. Tuhan memberkati.